Saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda ragu untuk rumah sakit akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV sehari sebelum penayangan atau lewat telepon interaktif saat ini di nomor 021 5366 0500. Dan kali ini sudah ada Dr. Andi Komini, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Koko. Selamat pagi Mbak Valen. Apa kabar, Dok? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Dokter, langsung saja sudah ada beberapa pemirsa Kompas TV yang bertanya langsung dari Instagram yang sudah kami pilih. Yang pertama ada dari @yuanitamut. Dok, mau tanya, untuk gagal ginjal setelah dicuci darah, apakah tremor itu akan hilang? Apa tremor bisa disebabkan dengan menumpuknya racun dalam darah? Mohon pencerahannya dan terima kasih. Silahkan Dokter Koko untuk dijawab. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yuanita, jadi pada pasien-pasien yang menjalani terapi pengganti cuci darah, terapi pengganti ginjal, yaitu dengan menjalani hemodialisis, memang ada beberapa penyebab sampai seseorang itu mengalami tremor. Bisa karena beberapa faktor, tapi ada dua yang cukup sering terjadi, yaitu karena ada penumpukan dari ureum. Nah, ini menyebabkan gangguan pada saraf dari pasien tersebut. Kemudian ada juga dengan terjadinya beberapa komponen vitamin dan mineral yang juga berkurang pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Nah, biasanya untuk pasien-pasien seperti ini kita harus perhatikan kecukupan vitaminnya, vitamin B terutama ya. Kemudian melihat juga kadar dari ureumnya. Dan biasanya kalau dua item ini dikoreksi, bisa kita atasi, maka tremornya akan berkurang. Gitu. Oke, berarti memang ada karena penumpukan racun itu disebabkan benar atau tidak, Dok? Salah satu racunnya yang bersifat racun itu adalah ureumnya. Begitu kadar ureumnya ini tinggi, maka dia akan lebih cenderung untuk mengganggu fungsi saraf. Tapi begitu dia nanti kita turunkan dengan dikeluarkannya bersama dengan hemodialisis itu, maka jumlah racun yang bisa mengganggu fungsi saraf juga berkurang. Maka tremornya juga ikut berkurang. Oke, baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Dok, dari @syafei1988. Dok, saya sudah sekitar 4 tahun memiliki benjolan di leher. Benjolan itu ikut bergerak ketika menelan. Tapi posisi benjolannya berpindah, yang tadinya di tengah, kemudian semakin rendah. Apakah itu kelenjar tiroid? Baik, untuk Pak Syafei, kondisi ini memang harus diperiksakan ya, karena kelenjar yang ada di leher itu memang ada yang tiroid, tapi juga ada kelenjar-kelenjar yang berada di sekitarnya. Kita harus evaluasi kembali apakah yang besar ini tiroid, kemudian karena juga ada kasus-kasus lain, misal pada kista tiroid, jadi bukan kelenjarnya yang besar, tapi dia ada cairan yang menyelisip di antara jaringan-jaringan itu juga bisa bermanifestasi seperti benjolan yang berpindah-pindah. Jadi baik dia kelenjarnya bisa menghasilkan keluhan benjolan itu, yang kedua bisa dari kistanya, atau bisa jadi ada jaringan lemak, bisa jadi juga kita lihat apakah ada infeksi dan lain-lain. Jadi memang harus diperiksakan agar kita tahu ini disebabkan karena apa. Oke, berarti dengan kata lain harus dilakukan evaluasi fungsi kelenjar tiroid itu ya, Dok ya? Atau bisa dengan cek darah atau seperti apa, Dok? Yang paling penting pemeriksaan fisik. Jadi kita akan mengevaluasi bagaimana strukturnya yang pada saat diraba oleh dokter itu, apakah itu sesuai dengan kelenjar tiroid atau lebih condong ke tempat yang lain. Kalau memang dengan pemeriksaan fisik juga belum, biasanya kita akan arahkan dengan melihat, bisa jadi dengan USG leher, akan membantu melihat jaringan apa yang mengalami penebalan atau pembengkakan. Baik,
Baik dokter, selanjutnya dari @masayulara10, dok badan saya selalu dingin, suhunya tidak seperti orang normal yang bila disentuh terasa hangat. Saya dingin seperti dirasakan setiap hari, apalagi kalau sedang haid, kondisi semakin parah ditambah dengan sakit kepala dan asam lambung yang kambuh. Namun pada siklus bulan ini suhu dinginnya semakin jadi, tapi berkeringat banyak sekali sampai lepek baju kalau misalnya tidur. Kondisi itu bisa karena apa ya dok? Silahkan dokter. Jadi kondisi yang disampaikan oleh Mas Ayu, Mbak Mas Ayu ini, itu bukan hanya oleh Mbak Mas Ayu sendiri ya. Jadi cukup banyak juga pasien-pasien yang menyampaikan kepada kami mengalami kondisi seperti itu. Nah ini memang lagi-lagi penyebabnya multifaktor, bisa jadi ya, ada faktor kecukupan nutrisi di situ, juga bagaimana seseorang beristirahat, pola hidup seperti apa, tingkat stresnya juga ikut berpengaruh, dan semua komponen ini harus kita evaluasi, karena ada beberapa keluhan di saat yang sama. Jadi kayak badannya itu merasa dingin, kemudian nggak seperti orang lain yang lebih merasakan kalau disentuh itu lebih hangat ya. Apakah ini karena ada komponen nutrisi yang kurang, misalnya kurang protein atau kurang vitamin tertentu ya. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan, dia juga punya masalah dengan sakit kepala dan asam lambung. Ya jadi komponen-komponennya harus kita elaborasi. Kalau saya sih dari bidang yang saya tekuni itu di bidang psikosomatik, ini salah satu kondisi yang sering disampaikan pasien-pasien saya. Jadi evaluasinya nanti melihat faktor-faktor yang tadi dan tata laksananya juga akan menargetkan perbaikan di semua faktor-faktor tersebut. Jadi nutrisinya, kemudian bagaimana istirahatnya, pola hidup, olahraga, kemudian tingkat stresnya, itu semua harus dievaluasi di saat yang sama. Oke, kondisi dingin itu berarti termasuk abnormal atau sudah ada pakemnya sebenarnya untuk yang meskipun badannya dingin, adakah suhu tertentu yang menyatakan bahwa itu masih termasuk dalam jangkauan normal, dok? Jadi kalau range normal untuk suhu badan kita untuk orang dewasa itu di range 36,5 derajat Celcius sampai 37,2. Tapi lagi-lagi ini yang disampaikan Mbak Mas Ayu kan adalah apa yang dia rasakan. Jadi dia merasa dingin. Kita tidak punya patokan angka, ya, dan memang akan lebih bagus lagi kalau kita punya datanya. Jadi secara subjektif dari pasien dia menyampaikan apa, kemudian nanti secara objektif yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik kita menemukan apa. Itu nanti harus dielaborasi supaya kita bisa dapat masalahnya itu di mana. Oke, baik. Baik, semoga terjawab oleh Mbak Mas Ayu tadi ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dokter, dari @nurnaningsih. Saya pelajar SMA, umur 17 tahun. Saya mudah mengalami pegal-pegal saat duduk, tetapi saat saya rebahan, badan saya terasa pegal itu hilang. Dulu saya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini di bagian tangan atau kaki. Seperti saat tangan saya sedang mengangkat barang yang berat, nanti tangan saya juga akan terasa lemas dan bergetar. Apakah dokter ada solusi untuk hal ini? Oke, untuk Mbak Nurnaningsih, ini kondisi yang juga perlu tata laksana yang komprehensif ya, mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus. Pertama dari usia yang masih 17 tahun. Di sana adalah usia yang masih tumbuh kembang kita itu masih terjadi di sana. Tentu kita harus perhatikan bagaimana nutrisinya, istirahatnya, adakah olahraga, bagaimana tingkat stresnya, bagaimana berat badannya. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan semua. Mungkin sekitar sebulan yang lalu saya juga menata laksana pasien yang mirip kondisinya dengan Mbak Nurnaningsih ini. Jadi dia nggak bisa tahan lama kalau duduk, ya. Dia akan lebih cenderung untuk rebahan karena badannya rasa sakit dan memang ngilu-ngilu. Kemudian kita perbaiki, berikan obat untuk memperkuat mengurangi gejalanya, kemudian diberikan nutrisi yang adekuat supaya badannya itu lebih fit, kemudian diaturkan program olahraga. Alhamdulillah sekitar 1 bulan dia mengalami perbaikan.
Dan ini harus simultan, jadi nggak satu kali selesai, satu kali berobat kemudian selesai ya. Karena ini akan diharapkan menjadi habit, diharapkan menjadi kebiasaan. Baik, oke Dokter Koko, kita harus jeda sejenak, namun nanti usai jeda kami masih akan kembali, terutama dengan adanya pertanyaan yang mungkin akan disampaikan secara interaktif. Kami akan kembali, saudara.